didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Amma ba'd. Para hadirin Numaisan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur dengan mengucap Alhamdulillah. Semoga kita mendapatkan rahmatnya di bulan Ramadan yang penuh berkah. Bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua menjadi umat Islam yang selamat di dunia dan mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadamu. Di akhirat nanti kita akan diminta pertanggungjawaban atas amal ibadah kita selama hidup di dunia. Sesungguhnya tidak ada alasan untuk membela diri kita mengapa kita tidak sempat atau kita lalai dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah telah menyiapkan 4 hambanya untuk dijadikan hujjah di hadapan manusia. Hujjah adalah argumentasi kokoh yang bisa membungkam seseorang untuk mencari-cari alasan. Yang pertama, Allah akan menghujjah orang-orang kaya, para penguasa, orang-orang yang berharta dengan sosok Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita tahu Nabi Sulaiman alaihissalam terkenal sebagai nabi dan penguasa kaya raya di muka bumi. Kekayaan Nabi Sulaiman tak terhingga, emas peraknya tak terjumlah, hidup di istana yang megah. Kelak di akhirat, Allah akan bertanya kepada hambanya, orang-orang kaya, para penguasa, para pemimpin, mengapa kalian tak sempat beribadah? Kemudian mereka berkilah, kami sibuk ya Allah, kami repot ya Allah, kami sibuk dengan kekayaan kami repot mengatur bawahan-bawahan kami. Kemudian Allah menjawab, tahukah kalian, adakah kekuasaan yang lebih besar, kekayaan yang lebih banyak dari Sulaiman alaihissalam? Pada akhirnya mereka, orang-orang kaya, orang-orang yang berharta, bungkam tak bisa bicara. Yang kedua, Allah menghujjah para hamba sahaya, para buruh, para suruhan dengan sosok Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagaimana kita tahu, Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang hamba sahaya Al-Aziz, penguasa Mesir dan istrinya. Kesehariannya sibuk melayani tuannya, melayani majikannya. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam tak pernah meninggalkan dan selalu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak di akhirat, para hamba sahaya, para pesuruh, para suruhan, para bawahan akan ditanya oleh Allah, mengapa kalian tak sempat beribadah kepada-Ku? Kemudian mereka berkilah, kami sibuk ya Allah, kami repot ya Allah, kami sibuk melayani tuan-tuan kami sibuk menjalankan tugas-tugas kami dari atasan. Kemudian Allah menghujjah mereka dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Tahukah kalian, Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang hamba sahaya penguasa Mesir dan istrinya. Dia sibuk melayani tuannya, tapi tidak pernah meninggalkan ibadah kepada-Ku. Para pendengar yang budiman, yang ketiga,
Allah menghujah hambanya yang diuji dengan penyakit selama hidupnya di dunia dengan sosok Nabi Ayub alaihissalam. Kita tahu Nabi Ayub alaihissalam adalah nabi yang diuji dengan penyakitnya yang berat dan lama. Ia ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya dan diasingkan, bahkan istrinya sendiri pun meninggalkannya. Tapi beliau tidak pernah meninggalkan ibadah, sehingga beliau diberi gelar penghulu yang paling sabar. Kelak di akhirat, Allah akan bertanya kepada para hambanya yang diuji dengan penyakit, yang diberi penyakit yang parah sekalipun, mengapa kalian tidak sempat beribadah kepadaku? Kemudian mereka menjawab, kami sibuk ya Allah, kami kesakitan ya Allah, sehingga kami sulit untuk beribadah kepadamu. Kemudian Allah menjawab, tahukah kamu Ayub alaihissalam diuji, diberikan penyakit yang berat dan lama, sehingga ia ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Tapi Ayub alaihissalam tidak pernah meninggalkan ibadah sedikit pun untuk senantiasa menjalankan ibadahnya kepadaku. Kemudian yang keempat, Allah menghujah para hambanya yang fakir, yang serba kekurangan dengan sosok Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi yang fakir, nabi yang kekurangan, bahkan istri dan tempat tinggal pun beliau tidak punya. Kelak di akhirat, Allah akan bertanya kepada mereka yang fakir, yang serba kekurangan, mengapa kalian tidak sempat beribadah kepadaku? Kemudian mereka menjawab, kami sibuk ya Allah, kami repot ya Allah, kami kekurangan ya Allah, kami sibuk mencari rezeki, kami sibuk mencari dan mencari untuk memenuhi kehidupan kami, untuk memenuhi kebutuhan hidup kami ya Allah, sehingga kami tidak sempat beribadah kepadamu. Kemudian Allah menjawab, tahukah kamu Isa alaihissalam adalah hambaku yang fakir. Beliau sangat kekurangan, bahkan istri dan tempat tinggal pun beliau tidak punya. Tapi hambaku Isa alaihissalam tidak pernah meninggalkan untuk senantiasa menjalankan ibadah kepadaku. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa sebenarnya yang menjadi alasan kita untuk tidak menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kesibukankah? Ataukah saking repotnya kita, saking tak punyanya kita atas rezeki yang sudah Allah tentukan kadarnya untuk kita? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini, mari kita lebih memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memperbanyak istighfar, berzikir kepada Allah, dan senantiasa membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Semoga kita semua bisa mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan dan Lailatul Qadar menghampiri kita semua dan menjadikan diri kita sebagai mukmin yang bertakwa. Hadirin yang budiman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilaf saya mohon maaf. Semoga berkah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didukung oleh